Ya, percepatan proses digitalisasi khususnya di Indonesia tentunya juga membutuhkan talenta digital yang mumpuni agar Indonesia bisa menghadapi persaingan global yang semakin sengit. Dan untuk membahas bagaimana kesiapan perguruan tinggi menghadapi tantangan ini, sudah hadir secara eksklusif di studio CNBC Indonesia Rektor dari Swiss German University Filiana Santoso serta Ketua Yayasan Swiss German University Chris Kanter. Halo, selamat siang Ibu Fili dan juga pastinya Pak Chris, kabar sehat? Selamat siang, Monica. Selamat siang, Mbak Monica. Sehat ya? Oke, baik. Nah, pertama saya ingin ke Bu Fili terlebih dahulu. Kita ketahui Kemendikbudristek ini mendorong ya agar perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk menerapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, seperti apa SGU mengimplementasikan program ini? Saya izin buka masker dulu, Iya, boleh? boleh, silakan. Ya, bagaimana SGU menerapkan kampus belajar MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Belajar untungnya adalah kita mengucap syukur bahwa program ini dicanangkan oleh Mas Menteri pada tahun 2020, kan tetapi kami di SGU sejak berdirinya di tahun 2000 sudah percaya bahwa keberhasilan dari generasi muda di Indonesia sangat tergantung kepada program-program seperti ini. Sehingga sejak tahun 2000 kita sudah melaksanakan sebenarnya program-program yang ada di MBKM. Yaitu contohnya magang kerja di industri, di SGU itu harus dilakukan sebanyak 2 kali di program sarjananya. Sehingga anak-anak itu masuk ke magang ke dunia kerja yang nyata itu di Indonesia maupun di luar negeri. Selain itu program MBKM kan ada juga harus bebas belajar 3 semester di luar program studinya, itu juga sudah kami terapkan Mbak Monica. Yaitu di luar program studi di dalam lingkungan SGU anak-anak bebas memilih elective courses di mana mereka mengambil mata pelajaran yang mereka sukai seperti entrepreneurship, kemudian juga ICT, ya itu terbuka untuk semua murid. Dan satu lagi tentu belajar di luar negeri. Jadi mahasiswa kami sejak dirancang awal kurikulum sudah ditentukan untuk bisa belajar di luar negeri di partner university kami di berbagai negara. Oke, berarti sudah diterapkan bahkan sejak tahun 2000 begitu ya Bu Yes. Fili ya. Nah, kalau Pak Kris melihat output dari program seperti ini seperti apa sih kepada pastinya mahasiswa dan juga mahasiswi? Apakah memberikan lebih banyak lagi kepercayaan diri dari mereka? Ya, gini ya, saya mungkin merefer kembali kepada kenapa dulu saya dan beberapa teman-teman itu mendirikan Swiss German University. Itu dimulai pada waktu 98 di mana krisis, banyak teman-teman saya, banyak masyarakat Indonesia yang anak-anaknya sekolah di luar waktu mereka kembali karena dolar loncat 6 kali lipat, dia nggak bisa balik lagi. Sehingga kita melihat bahwa dibutuhkan pendidikan yang kualitas dan standarnya harus sama dengan pendidikan di luar. Kedua, seperti disampaikan Rektor tadi, kami dari awal melihat bahwa yang dicanangkan oleh Menteri Nadiem adalah mengenai Merdeka Belajar ini, itu memang dari awal kita melihat bahwa ini sesuatu keharusan. Begitu juga kombinasi antara internship dan kuliah itu mutlak sangat dibutuhkan. Karena saya kan kebetulan pengusaha, jadi kita yang user itu melihat bahwa fresh graduate itu sering missing. Karena mereka tidak mempunyai pengalaman, dia full belajar, suddenly dia masuk ke korporasi atau ke tempat-tempat dia bekerja. Oleh sebab itu kita dari awal desain daripada programnya sudah mencantumkan bahwa yang disampaikan Rektor tadi antara lain semester ketiga dia internship di Indonesia, semester ke-6 dia internship di luar. Dan itu kita lakukan dengan disiplin constantly sejak berdiri. Di Swiss, di Jerman, di Amerika, di Hong Kong, di Taiwan. Sekarang kalau nggak salah sekitar 3.000 udah ya. Yang Hampir 3.000 mahasiswa sudah kita kirim ke luar mahasiswa negeri. sudah kita kirim yang keluar negeri. Jadi begitu kita melihatnya, agar supaya output daripada Swiss German University ada dalam standar seperti dicanangkan oleh Menteri Nadiem sekarang ini.
Oke, berarti program-programnya ini banyak sekali begitu ya, dan juga yang tadi Ibu Fili katakan 2 magang lalu kemudian bisa ke luar negeri begitu ya. Nah, kalau untuk programnya itu sendiri ini seperti apa? Apakah setahun di Indonesia lalu kemudian setahun lagi di luar negeri, dan juga mahasiswa ini bisa memilih negara tujuannya, atau seperti apa nih Bu Fili? Jadi untuk program sarjana itu dia 3 tahun itu di Indonesia, 1 tahun bisa di luar negeri, antara 7 bulan sampai 1 tahun. Dia boleh memilih tergantung dari jurusannya. Nah, mereka pun boleh memilih mau kemana, negara mana. Kita ada negara Swiss, ada negara Jerman, sesuai namanya ya, SGU. Dia boleh memilih double degree program di negara-negara tersebut gitu. Dan mereka pun waktu melakukan magang kerja di luar negeri, kita pantau, kita monitor, tapi mereka kita push untuk mereka mencari kerja sendiri dulu di sana, gitu. Tentu dengan kita bantu, gitu ya. Dan mereka boleh memilih perusahaan multinasional mana yang mereka mau magang kerja di negara-negara tersebut. Oke, berarti diberikan kebebasan ya untuk memilih untuk negara tujuannya sendiri begitu ya Bu Fili. Iya. Nah, Bahkan sekarang ada yang ke Korea juga, Mbak Monica. Oh, berarti sudah dibuka ya bisa untuk ke Korea, bisa ke Jepang, bisa ke Malaysia gitu. Dengan negara-negara tersebut kita juga bekerja sama untuk Oke, di Asia. ini juga pastinya memudahkan ya, karena kita ketahui untuk kuliah langsung di luar negeri itu kan ya sangat lama prosesnya, dan juga kita ketahui memakan biaya yang sangat besar ya. Jadi mungkin dengan program seperti ini bisa dilakukan juga yang namanya penghematan biaya begitu ya Pak Kris dan juga Bu Fili. Nah, selanjutnya mungkin terkait dengan target dan juga rencana SGU ke depannya. Kita ketahui saat ini digitalisasi kan menjadi kunci ya, apalagi di tengah pandemi ini. Lantas terkait dengan digitalisasi ini, apa upaya dan juga rencana dari SGU untuk pastinya menghasilkan bisa kita katakan lulusan yang berkualitas ke depannya? Terutama kalau lagi perkuliahan, kita memastikan anak-anak tidak gaptek ya. Jadi bukan karena pandemi, tapi sebenarnya sebelum pandemi pun kita sudah melaksanakan blended learning. Jadi kita memakai saat ini Google Workspace for Education Plus, dan kami punya dosen juga harus certified, ya, Google Certified Educator. Ada yang level 1, ada yang level 2. Nah, untuk mahasiswanya sendiri kami pastikan agar lulusan itu tidak gaptek ya, tapi mampu benar-benar mengerti tentang dunia digitalisasi. Mereka itu juga harus mengambil sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri. Jadi itu menjadi salah satu syarat kelulusan. Sehingga mismatch tadi ya yang kita lihat banyak terjadi pada lulusan perguruan tinggi, itu kami harapkan tidak terjadi pada lulusan kami, karena mereka bukan hanya dibekali ijazah, dibekali kemampuan melakukan banyak digital proses, tapi juga berbekal dengan value added sertifikasi kompetensi yang diakui industri. Oke, berarti tidak boleh gaptek ya kalau mahasiswa yang ada di SGU. Pak Kris, Anda melihat upaya-upaya yang dilakukan untuk semakin mempercepat transformasi digitalisasi ini seperti apa? Ya, sebenarnya kan yang paling penting dan paling utama, dan itu sudah sepenuhnya menjadi prioritas pemerintah, adalah infrastrukturnya kan, itu lebih dulu ya. Tetapi kalau sebagai university kita itu yang kita lakukan sejak berdiri, karena kebetulan Swiss German University ini 100% social, jadi tidak ada satu rupiah pun yang istilahnya ke pengurus, ke yayasan, ke pendiri, nggak ada. Semua dia kembali ke university. Nah, oleh karena itu kita selalu tidak melihat semata-mata bahwa ini commercially kita akan bisa banyak student atau apa, tapi melihat apa nih ke depan yang penting. Dari awal misalnya, yang pada saat itu belum populer atau dianggap mahal dan peminatnya belum tentu banyak, biotech kita sudah punya langsung gitu. Food technology, kalau sekarang kita kalau menyebut food technology sih semua orang bilang wow itu banyak sekali yang minat. Tapi waktu kita tahun 2000 kita dirikan, nobody have interest so called even pada restoran gitu. Apalagi food technology. Begitu juga mechatronic yang pada saat itu sesuatu yang masih semacam jauh di depan.
we already focus on robotic dari sejak kami berdiri. Nah, kenapa begitu? Karena memang assessment maupun planningnya dilihat majority and almost 100% on the science itself gitu. Jadi bukan there is a commercial factor di dalamnya. Enggak, kita lihatnya ke situ. Nah, apalagi sekarang dengan kita industri 4.0 sebelum COVID sudah dicanangkan, otomatis kita di dalam renip kita itu sebelum COVID kita sudah menetapkan ini. Jadi university sudah difokus kepada pengembangan di mana di dalamnya digitalisasi ini. Itu yang selalu dilakukan oleh university dan kami sebagai yayasan tentu tugasnya mendukung teman-teman di university, rektor dan seluruh jajarannya di dalam mengembangkan hal-hal yang bukan saja sekarang tapi kita melihat harus jauh ke depan. Oke, berarti kalau kita lihat program-programnya sudah future based semua nih kayaknya ya Pak ya, seperti salah satunya food technology tadi. Nah selanjutnya saya ingin ke Bu Fili. Bu Fili, kalau kita lihat hasil studi dari Badan Litbang ini mengatakan masih ada potensi resiko mismatch antara keahlian yang menjadi kebutuhan industri dan juga pastinya skill yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Nah seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini? Itu benar ya terjadi. Saya juga banyak sekali mendengar dari teman-teman pelaku industri atau di Dudi ya, mengeluhkan seperti hal itu. Lulusan banyak akan tapi susah cari orang kan gitu ya ngomongannya. Nah, kami di SGU komit banget tidak boleh itu terjadi pada lulusan kami. Karena itu seperti tadi saya katakan harus 2 kali magang. Itu wajib ya bagi semua kalau mau lulus dari SGU. Nah, dan mereka bukan magang 3 minggu, 4 minggu, tidak gitu. Jadi ada yang 1 semester, ada yang hingga sampai 3 bulan itu sehingga mereka benar-benar immerse into the dunia kerja tersebut ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian seperti tadi saya juga katakan sertifikasi kompetensi. Sekarang yang dicarikan bukan hanya sekedar gelar ya, gelar juga beneran harus ada izin. Nah itu kita tambahkan lagi dengan professional certification atau competence certification yang diakui minimum nasional. Dan ada juga beberapa kita ambil dari luar negeri bahkan. Untuk mekatronik contohnya kita ambil Siemens Mechatronic Certification Program dari Siemens itu sendiri. Kemudian ada juga kita ambil dari TÜV Rheinland. Itu international certification seperti itu yang kita terapkan pada mahasiswa kita untuk memastikan lulusan jangan ada mismatch nih, tapi benar-benar terserap dengan baik. Dan itu terbukti. Masa tunggu dari lulusan kami untuk mendapatkan pekerjaan yang pertama itu antara 1 sampai 3 bulan saja. Dan bahkan ya banyak sudah menjadi hal yang cukup biasa di kami kalau mendengar lulusan sebelum wisuda sudah mendapatkan kerja. Jadi kami sangat berbangga kita bisa memberikan lulusan yang masa tunggunya begitu singkat ya, 1 sampai 3 bulan. Berarti sudah diincar bahkan sebelum lulus atau sebelum wisuda gitu ya Bu Fili. Syukurlah. Bu Fili dan juga Pak Kris, kita masih akan membahas lagi terkait dengan hal ini, tapi kita harus break terlebih dahulu. Dan dialog akan kami lanjutkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Profit. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.